yang Anda lakukan di SIG, temuan apa yang signifikan yang Anda dapatkan bahwa produk dari Reza Gladys Grafisa itu bermasalah secara kesehatan, bermasalah secara ingredient, bermasalah secara price, bermasalah secara overprice-nya dan juga overtrade. Apa yang Anda kan satu saja dari sekian banyak yang Anda lakukan supaya dalam persidangan ini adalah dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran material, tidak ada lagi orang berbohong-bohong dalam persidangan ini. Apa yang saksi temukan sebagai saksi fakta yang datang ke SIG, yang melakukan lab, membawa barang, membawa pembelian sebagai seorang konsumen? Tolong jelaskan secara tegas. Jadi setelah saya melakukan banyak pemeriksaan dari produk Grafidia, saya temukan rata-rata memang produknya overclaim dan overprice. Dan cara marketingnya pun, dan ini harus diketahui oleh publik ya, bahwa yang terhormat yang mulia, majelis jasa, ini harus diketahui secara publik. Kemarin Reza Gladys melakukan VT lagi promosi, dia menyarankan ke pasien, ke konsumen dia secara live streaming, yang namanya sunscreen, letakkan di jari, ya. Ini cara dia menjual salah satu produknya dia. Sunscreen letakkan di telapak tangan, lalu kalian campurkan dengan moisturizer. Ini yang mulia tidak sesuai dengan unsur dakwaan yang mulia. Sebentar dulu, ini tidak ada urusan sama dakwaan. Kalau bicara dakwaan tidak ada kaitannya. Tolong izinkan. JPU saya ingatkan, ini saksi saya yang bertanya. Tolong jangan ada potong-potong. Kalau Anda potong-potong terus saya keberatan lagi. Jadi kita ingatkan kepada saksi ya. JPU jangan potong-potong. Sebentar, kita ingatkan kepada saksi. Kesaksian saudara adalah tentang perbuatan yang akan saudara terangkan sebelum perkara ini ada ya. Kalau yang ada kan tidak ada kaitannya begitu. Begitu, silakan dilanjutkan penasihat hukum. Bongkar semuanya, saksi. Salah satunya adalah produk yang sebelum kasus ini, salah satunya adalah sebelum waktu porselen itu juga salah satu cushion atau sunscreen yang dia tawarkan. Sebentar mungkin dipertontonkan adalah yang pada saat ini meluap produk yang overclaim itu yang paketan balon warna merah. Ya, itu salah satunya juga. Tapi kan apa yang Anda tahu tentang gigi yang disampaikan terdakwa ini? ya, itu salah satu konten yang juga masuk ke dalam kontennya saya, Dr. Detektif, Dr. Samira, bahwa dia mempraktekkan giginya yang menggunakan vinil, putih karena vinil, tapi dia menjual stiker yang bisa memutihkan gigi di giginya hanya dalam waktu 30 menit, maka giginya akan putih dan bla 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 seperti itu. Seperti itu. Terus yang untuk produk yang ini, yang mulia, ini salah satu juga produk yang saya katakan dijual di pasaran 1.500.000. Ini yang dilakukan setelah ada perkara ini atau ya, sebelum? Sebelum. Jadi ini salah satu produk yang memang dokter juga review dibandingkan dengan produk retinol serum-serum yang lain. Ini produk Grafidia. Grafidia, iya. Produk Grafidia. Yang dia jual 1.500.000. Yang ini ya. Sebagai anti-aging. Ini adalah stiker. Beda, ini adalah stiker gigi. Jadi ini ya, itu ada stiker gigi dan itu saya buat kontennya juga. Masuk juga ada konten saya. Jadi memang sebentar ya, sebelum dilanjutkan kita informasikan kepada penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa dan saksi ya. Ini rencana sidang akan kita tutup jam 4 karena kita akan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memeriksa kesehatan, sehingga kalau bisa tanpa mengurangi hak ya. Kalau kita fokus jam 4 sudah selesai. Tapi kalau belum selesai akan kita tunda nanti saksi. Begitu ya. Jal, si serhor main HP, si jaksa main HP, lebih arahin.
yang sudah diajukan bahwa terdakwa sakit. Kalau sakit nanti kita tunda-tunda, nanti kita yang disalahkan. Kita tidak mau disalahkan. Kita sudah memberikan kesempatan dapat kita hentikan. Nanti kita kasih waktu untuk pemeriksaan. Tetapi kalau saudara yang menunda-nunda, jangan menyalahkan kita. Begitu ya. Silakan dilanjutkan penasihat hukum. Makasih saudara saksi. Dari temuan fakta kan Anda itu adalah dokter sekaligus konsumen karena Anda membeli dan Anda melakukan uji review namanya. Anda mempost atau mengupload ke media sosial hasil daripada temuan Anda. Betul. Siapa dulu yang melakukan ke media sosial? Apakah saksi atau terdakwa? Apakah terdakwa pernah? Sebenarnya tidak, saya belum. Kamu duluan. Hanya Karena memang saya melakukan uji lab, ya saya mengetahui pengetahuannya, ya saya. jadi Anda hasil uji lab Anda masukkan ke media sosial supaya diketahui masyarakat. Dari yang Anda sampaikan kepada masyarakat dari hasil uji lab itu titik akhir kesimpulannya produk Glavisa itu bermasalah. Apa yang bermasalah? Overclaim itu apa? Overpress itu apa? Ingredient itu apa? Apa dari sekian ini kan banyak titik-titik di sini. Tolong sampaikan supaya masyarakat paham ada produk dari Glavisa yang bermasalah yang dibeli oleh masyarakat. Tolong sampaikan overclaimnya seperti apa, produk apa. Harus agak sedikit lebih mendetail supaya masyarakat tahu. Misalnya apa itu Solman atau apa DNA atau apa saya nggak paham. Atau apa yang disampaikan oleh BP POM kira-kira seminggu yang lalu bahwa produk daripada Glavisa itu tidak terdaftar di BP POM. Ataukah yang dari sekian banyak itu tolong saksi yang telah melakukan review dengan masukkan ke lab apa yang temuan signifikan dari persoalan ini yang Anda bisa sampaikan kepada masyarakat. Jadi yang bisa saya lihat dari produk-produk yang dijual di PT Glavisa yang saya lakukan uji lab itu memang rata-rata overclaim dan overpress. Overclaim itu adalah apa? Klaim yang berlebihan. Jadi misal komposisi yang seperti tadi Dr. Samira sebutkan di brand Hanasui dengan harga yang dia cuma 26.000, komposisinya setengahnya ada di angka 10%. Ya, sementara dia mengklaim di brandnya bahwa dia bisa membantu untuk mencerahkan kulit. Nah, sedangkan di produk yang satunya Whitening Booster Reza Gadis pun ngeklaim bahwa bisa memutihkan, menghilangkan flek dan lain sebagainya. Dengan kadar nilai senamet 2%, itu mau menggunakan sampai 200 botol pun tidak akan pernah ada hasilnya. Nah, itu yang dikatakan sebagai overclaim. Nah, kalau misalnya dikatakan sebagai overprice, itu adalah saya melihat sebagai seorang dokter. Reza Gadis adalah seorang dokter, bukan pengusaha murni. Berbeda dengan seorang Aura Skincare dan dia murni pengusaha. Dia bisa mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Tapi sebagai seorang dokter, dia disumpah bahwa dia harus mementingkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan keuangannya sendiri. Dan saya rasa dia melanggar itu. Dan ini berjalan bertahun-tahun. Untuk masalah yang disebutkan Glory Booster sama dengan skin, itu contohnya juga sama seperti yang saya bawa. Itu ada seperti ini ya, betul ya? Sama. Produknya sama, ada jarumnya, betul, di sini juga ada jarumnya. Dan ini sama bisa dipergunakan di rumah, ya. Ini milik oleh Richard, ya, sama. Tertelpin sama, semua barangnya sama semua, sama. Dan ini juga sama, ya. Tapi ini lucu, jadi Richard itu mengeluarkan dua produk, ya. Di sini ada DNA salmon di rumah aja, dan ada DNA salmon di rumah. Nah, itu. Saksi fokus saja ke perkara ini ya. Menyatakan produknya juga sama yang ini. Jadi sama seperti stiker dan ini labeling. Ini produk yang berbahaya. Kenapa? Karena sebagai seorang dokter harusnya Reza Gadis tidak boleh menjual produk ini secara paketan bersama gitu.
Karena nanti di sini ada jarum. Nah itu yang saya katakan mengapa produk dari glowing skin booster juga berbahaya. Sebagai seorang dokter harusnya tahu. Itu tanpa harus keluar dulu dari badan POM seperti itu. Itu jarumnya ada berapa banyak, Saksi? Jarumnya ada 19 jarum. 19 jarum, cara menggunakannya? Jadi cara menggunakannya memang dibuka dan tidak ada tutupnya juga. Jadi sudah tidak steril lagi. Sebagai seorang dokter harusnya tahu ya. Itu cukup saya sesalkan. Kenapa bisa menjual produk yang tidak steril seperti ini? Dan Jadi, itu secara kedokteran tidak dibenarkan. sangat tidak dibenarkan karena ini membahayakan masyarakat, keluarga masyarakat. Ada kewajiban Anda sebagai seorang konsumen menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada produk yang berbahaya. Saya sebagai seorang dokter, mungkin kalau bukan dokter tidak tahu, tapi karena saya sebagai dokter maka lebih bertanggung jawab untuk menyampaikan itu ke masyarakat. Termasuk sebagai konsumen. Termasuk sebagai Karena konsumen. Anda juga membeli produk tersebut untuk Betul. kepentingan riset. Betul, dan sebenarnya nggak cuma di bidang kosmetik juga. Saya kalau ada masalah di bidang pengobatan yang lain juga pasti saya bicara. Pada saat waktu itu saya bicara. Gitu. Saksi, saya mencoba untuk, karena Anda beberapa kali melakukan review dan merepost ataupun Anda mengupload ke media sosial. Apakah Anda dikejar, dicari, ataukah Anda diintimidasi sama seseorang yang bernama Reza Gledis atau Bang Ufi? Bukan, jadi ceritanya begini. Pada saat saya review yang pertama, beliau datang suami istri, tidak ketemu dengan saya. Yang kedua, review yang kedua tiba-tiba atau Bang Ufi datang ke saya, ngobrol dan mengakui dengan jelas produknya memang overpriced dan overpriced. Mengakui, meminta maaf, itu ada saksinya. Nah setelah itu saya ajak ke makan, kita ngobrol dari hati ke hati, saya nasihatin dia untuk menarik semua produk dia yang ada di pasaran. Gitu. Saya menarik, sudah kamu rubah dulu produk kamu perbaikin, kamu rubah gaya marketing kamu, jangan seperti itu, karena tidak layak kita makan di depan orang lapar, menurut saya seperti itu ya dengan gaya flexing. Jadi akhirnya saya pikir akan ada terjadi perubahan. Tetapi ternyata saya lihat produk yang saya beli masih sama, produknya tetap tidak berubah. Nah, kemudian mereka mendatangi lagi ke kediaman saya tanpa izin saya, tanpa meminta izin dari saya. Tiba-tiba malam-malam saya ditelepon bahwa Kak, kita mau ketemu, saya lagi di depan rumahnya kakak. Di situ saya kecewa, saya agak marah. Kenapa kamu kok selalu dengan cara seperti ini, tiba-tiba menunggu depan rumah saya? Untuk apa? Saya bilang seperti itu. Jadi dia bilang, Kak, kita ada titipan. Ada titipan. Nah, di situ nada saya agak naik. Pada saat itu saya tanya, maksud kamu titipan apa? Nah, lalu, oh enggak Kak, ini cuma titipan buat kok, kita mau silaturahmi. Nah, di situ saya agak marah. Saya bilang, kamu tuh kalau nikah, kalau kamu ke rumah orang itu izin dulu. Boleh nggak ke rumah saya? Jangan tiba-tiba kamu harus nongkrong di rumah saya, nungguin saya. Malam ini saya tidak pulang. Dengan tegas saya sampaikan seperti itu, padahal saya pulang. Gitu. Jadi saya bilang saya tidak pulang malam itu. Kalau kamu ingin menitipkan buah, silahkan kamu berikan buah ke karyawan saya. Pada saat itu Ibu Lydia menerima, terus selanjutnya mereka pulang. Dan pada saat saya telepon, udah pulang belum mereka? Udah mereka nggak nunggu kan? Enggak, baru saya berani pulang. Seperti itu. Jadi kenapa tiba-tiba dia ingin memberikan titipan? Apa yang Anda lakukan sehingga ada seseorang tiba-tiba mencari Anda terus ingin memberikan sesuatu titipan? Titipan ini kan bisa barang, bisa uang, bisa segala macam. Artinya apakah ini tujuan untuk membungkam Anda juga? Nah, pada saat itu memang saya tidak tahu apa sebenarnya maksudnya, saya nggak ngerti. Tapi kemudian masih aja mereka ini menghubungi saya, Dr. Samira, sampai ada juga yang mengirim foto, tahu Bang Musi itu mengirim foto dengan Pak Arif tadi di mana, gitu. Dan saya merasa agak terganggu dengan itu terus. Kenapa sih? Gitu. Kenapa kok sibuk menghubungi saya, bukan sibuk memperbaiki produknya? Kenapa dengan saya kok yang harus ditemui seperti itu? Nah, akhirnya karena seperti itu saya merasa terganggu, saya bilang ya udah kalau gitu kita ketemu saja. Seperti itu. Saya ajakin ketemu di klinik.
Dan akhirnya mereka bilang atau Bang Mufid ya, karena pada saat itu saya bilang saya hanya mau ketemu dengan atau Bang Mufid. Saya tidak mau ketemu dengan istrinya, gitu. Karena saya tahu banget karakter istrinya ini memang terkenal sangat manipulatif. Jadi akhirnya saya bertemu di Cilegon, lalu si atau Bang Mufid ini saya ajak untuk minum kopi, karena kalau di klinik kita akan mengganggu juga jadwal kerja saya. Kopi, nah di situ dia menanyakan gimana ya Kak, apa sih yang bisa kita lakukan supaya kakak ini menjadi kita yang baik seperti itu. Kita di review yang baik. Itu ada kata-kata yang mengarahnya seperti itu. Apa sih yang bisa dilakukan? Nah, seperti itu. Nah saya bilang loh, kenapa sih kan kamu? Saya sudah bilang, kenapa kamu nggak perbaikin saja? Seperti itu. Dan dia bilang iya, tapi apa ya kira-kira? Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan dan bla-bla. Nah, di satu sisi yang rasa kamu ini sebenarnya apa sih tujuannya, kok nggak perbaikin aja, fokus aja ke produk kamu? Karena pada saat dimakan di pecel lele itu sudah mengingatkan kamu ini cukup rubah saja produk kamu, tarik produk kamu, lakukan perbaikan. Hanya itu yang saya omongkan. Tapi mereka kan terus mengejar saya. Akhirnya keluarlah saya ucapan, ya udah kalau gitu kan saya 20 miliar gitu. Atau 20 juta atau 2 juta apa gitu, $2 apa. Iya, saya lupa pastinya gimana. Asalnya dengan jumlah yang sangat fantastis. Karena saya kan mungkin dengan begitu ya akhirnya ya udahlah, nggak akan mungkin juga kan seperti itu. Nah, ya udah akhirnya di situ dia bilang Kak bisa nego apa nggak bisa nego. Maksud saya itu ya udah lu perbaikin aja, hanya itu aja niat saya. Nah terus habis itu 2 hari kemudian saya tidak pernah menanyakan ke saudara Reza Gadis, cek ke atau Bang Mufid, tidak pernah sama sekali. Tiba-tiba 2 hari kemudian saya mendapatkan kabar cek dari atau Bang Mufid bahwa Kak, saya dan istri bersedia memberikan 20 miliar ke kakak. Di situ saya kaget dan saya menunjukkan cek itu ke semua teman-teman saya. Jadi tidak ada yang saya tunjukkan. Saya bilang, gila ya, sebegini dia bisa mengeluarkan uang 20 miliar. Hanya untuk Anda. Hanya untuk sebuah produk, Anda untuk mereview baik-baik ke produk-produknya dia. Nah di situ saya sendiri kaget, saya ketakutan. Anda malah ketakutan. Saya ketakutan loh, kok bisa ya orang yang mengasih saya 20 miliar untuk produk, sebenarnya sebusuk apa produknya dia sampai dia rela mengeluarkan uang 20 miliar. Sampai ketakutan harus mengeluarkan uang 20 miliar. Betul. Supaya Anda diam. Ya juga saya seperti itu, betul. Dan setelah itu saya juga tidak pernah menanyakan atau menyuruh orang memberikan nomor rekening, memberikan ancaman, intimidasi, tidak pernah. Bila forensik mungkin handphone bisa dicari sendiri ya. Saya tidak pernah melakukan itu. Tetapi 5 hari kemudian atau Bang Mufid menanyakan chat kembali ke saya, Kak boleh nggak saya jualan? Dan jawaban saya saat itu, saya ya jualan aja, ngapain nanya ke saya? Asalkan kamu jualan produknya tidak overclaim, jangan membodohi publik terus menerus, jangan menjadi rakus, jangan menjadi penjual yang serakah, jualah produk yang amanah, jualah produk yang tidak overclaim, tidak overprice. Hanya itu saja. Dan saya tidak pernah menanyakan, menyuruh orang, tidak pernah sekalipun. Gitu. Dan pada saat diperiksa penyidik pun saya tunjukkan chatnya, bahkan ya itu hanya terjadi sebenarnya bahwa tidak pernah. Oke, saya ini tergelitik ya dengan Reza Gadis. Kenapa? Karena dia licik. Karakter orang itu memang sangat bermain film dan drama. Jadi pada saat Drama apa licik? Dua-duanya itu pandangan saya. Jadi gini, pada saat dia pertama kali bikin video konten permintaan maaf, ya. Dia bikin konten video bahwa sambil dengan muka yang kusut, kerudungannya kayak letoy, kok apa namanya yang kusut lah, penampakannya itu kayak seperti meminta simpati dari masyarakat. Pandangan saya. Karena saya ada juga yang melaporkan orang terdekatnya bahwa sebenarnya dia tidak seperti itu. Jadi dia membuat Siti mengesankan meminta simpati dari masyarakat bahwa ya saya minta maaf, produk saya ternyata memang ada yang sebagian overclaim, di depan saya banyak tumpukan kertas dengan muka yang lingkar mata hitam sambil Pak nangis. Nah di situ saya kecewa, memang saya menghubungi Pak Arif, saya bilang sampai kapan kalian akan terus bermain drama seperti ini.
Kenapa kalian tidak mengakui saja ke masyarakat? Iya, produk kita salah, kita tarik dan kita memperbaiki. Dan ada satu memang, saya jelas bilang, Reza, silahkan kamu bikin konten yang mengucapkan terima kasih ke dokter detektif. Untuk apa? Itu adalah niat saya untuk kebaikan diri Reza sendiri. Karena apa? Akan muncul kepercayaan di masyarakat. Oh, ternyata Reza Gladys sudah berubah, mau merendahkan egonya. Karena diri saya pribadi tidak merasa bangga dengan ucapan terima kasih dari seorang Reza Gladys. Sedikit pun saya tidak merasa bangga. Ya, kecuali saya ucapkan terima kasih oleh tukang besar yang jujur, penjual skincare yang amanah, saya ada kebanggaan. Tapi diucapkan terima kasih oleh Reza Gladys atau Bang Mufid, tidak ada sedikit pun kebanggaan dari saya. Jadi di situ saya niatnya apa? Niatnya itu kembali ke diri mereka, biar masyarakat bisa percaya lagi ke mereka. Oke. Saksi, Anda berkali-kali minta supaya Anda tarik. Tidak bisa tarik produk Anda perbaiki. Tidak perlulah Anda menghamburkan uang untuk menutup dan menyuap orang-orang yang kritis terhadap produk itu. Apakah itu dilakukan? Iya, kita diucapkan itu kan sudah melakukan itu. Bukan. Apakah saran Anda kepada Glavitsa atau Reza Gladys supaya dia menarik, memperbaiki, mencoba untuk membuat lebih baik produk dia itu, apakah dituruti atau dilaksanakan? Tidak. Jadi pada saat saya membeli lagi, produknya yang sebenarnya sama-sama aja. Sama-sama Sama saja. aja, Jadi itu juga membuat dia tidak melakukan apa yang menjadi Anda sarankan, tapi justru ingin menutup Anda dengan semuanya dilakukan dengan uang. yang saya lihat seperti itu. Jadi berbeda Jadi dengan menghalalkan segala cara dengan mengeluarkan uang untuk Anda. Seperti itu. yang saya lihat memang namanya Seperti itu ya. berbeda dengan owner brand D yang juga saya review. Dan ternyata setelah saya tanyakan ke reseller-resellernya, ternyata beliau melakukan penarikan ke reseller-resellernya. Ditarik Nah, semua. itu tarik. Yang lain-lain itu melakukan review, memperbaiki ya. Memperbaiki, betul. Memperbaiki. Jadi ya sudah. Gitu. Sebetulnya Memperbaiki. kami di sini agak penasaran motivasi Anda menyampaikan kepada masyarakat itu apa yang kan begini, ini kan banyak juga dokter yang lain mungkin tidak ada yang mempunyai perhatian kepada masyarakat, banyak dokter, tapi Anda begitu antusias, Anda datang ke lab, Anda beli, sebetulnya tujuan akhir yang Anda inginkan kepada apa yang Anda lakukan, itu tujuan mulia Anda ini apa, saksi? Sebetulnya apa yang Anda inginkan kepada masyarakat supaya ibu-ibu kita, adik-adik kita itu semuanya cantik beneran, tidak cantik karena dempulan, tidak cantik karena apa dan sebagainya. Apa tujuan akhir yang Anda inginkan? Dengan niat suci, niat mulia Anda mengorbankan biaya segala macam melakukan lab. Sebetulnya apa yang Anda untung ada Gugi dari perkara ini? Yang pertama adalah berhentinya budaya flexing di TikTok yang generasi bangsa, anak baru. Yang pertama. Dan alhamdulillah saya sudah berhenti seperti itu. untung ada Gugi Sangat jarang sekali. Yang kedua, agar masyarakat Indonesia lebih cerdas dalam memilih skincare, agar tidak dengan mudah termakan iklan-iklan yang tinggal sulit, lu rekam ya. tidak mudah percaya dengan oknum penjual skincare yang berprofesi dokter, yang sebenarnya dia hanya ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat dengan menggunakan profesinya sebagai seorang dokter. Salah satunya. Dan yang saya paling harapkan masyarakat untuk lebih pintar menyimpan uangnya. Belum tentu produk yang mahal itu bisa cocok, ya bisa bagus di kulit kalian. Kenapa? Karena kembali lagi skincare itu cocok-cocokan, jodoh-jodohan. Jadi di sini be smart, lebih pintar, lebih hati-hati dalam mengeluarkan uang, jangan termakan lagi dengan iklan-iklan flexing atau kayak header dan over skincare. Oke. Saksi, Anda punya media sosial terbuka untuk masyarakat bisa komunikasi dengan Anda? Bisa, betul. Ada masyarakat yang bisa DM apa dia itu direct messenger atau apa ke media sosial Anda? Ada tidak ke Instagram atau TikTok Anda berkomunikasi dengan Anda melalui HP atau melalui media sosial? Ada masyarakat? Ada di TikTok, tapi karena jumlah peserta ribuan, jadi saya sebenarnya jarang banget. Ada tidak dari sekian masyarakat
itu mengadu kepada Anda. Saya adalah konsumen. Saya membeli produk supaya saya cantik, supaya saya dicintai sama suami saya. Ternyata muka saya babak belur, muka saya bisulan karena saya menggunakan skincare yang ditipu oleh penjual. Ada tidak? Yang ada banyak seperti itu. Salah satunya adalah produk dari Glacidia Snow White. Glacidia Snow White. Betul. Itu. Yang serbuk. Yang serbuk. Yang serbuk. Jadi dia menjual produk Glacidia Snow White berbentuk serbuk. Serbuk ya. Yang dia suruh konsumen itu meletakkan di bawah lidah sebelum Keberatan tidur. yang mulia. Jangan suka keberatan, jaksa. Ini waktu saya tolong, kalau ada pertanyaan yang tidak cocok dengan Anda punya selera, Anda diam. Ya, Hak saya. ini hak saya. Ada Ini hak saya. dari penasihat hukum. Ini hak saya. Anda diam. Anda diam. Ya. Anda yang diam. Anda. Mungkin Ibu JPU yang keberatan, ya. Tapi kalau ini tidak keberatan, Ibu JPU yang berat badan, ya. Izin yang mulia. Sudah. Penghinaan terhadap JPU. Ya Anda yang memang nggak benar.